Hai, selamat datang kembali di Katukat. Kali ini sedikit berbeda dari video sebelumnya. Sebelumnya saya mereview film. Nah, kali ini saya akan mencoba memulai sebuah program baru di mana saya akan memberikan sedikit opini saya tentang sesuatu yang sebetulnya masih berhubungan dengan dunia sinema. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang video on demand atau VOD dan hubungannya dengan koleksi video bajakan saya ini. Program baru ini saya namakan dengan Point of View. Ya, jadi di sini saya sudah membawa satu dus koleksi video bajakan saya, koleksi DVD bajakan saya. Ini hanya bisa dibilang 1/5 dari seluruh koleksi saya. Harus saya katakan dari awal bahwa ini gak layak ditiru ya. Mengkoleksi DVD bajakan sama halnya dengan kita tidak mendukung para sinias khususnya sinias Indonesia, karena memang dengan membeli DVD bajakan tentu saja merugikan industri film kita. Nah, tapi saya perlu menjelaskan bahwa kenapa saya mengkoleksi DVD bajakan ini sebelum saya menjelaskan tentang video on demand. Dulunya sebelum di kota domisili saya sebelumnya tidak ada bioskop yang cukup representatif. Artinya grup-grup seperti 21 belum ada di kota domisili saya. Untuk alternatif, karena saya suka nonton, untuk alternatifnya saya terpaksa mengkoleksi DVD bajakan yang satu DVD-nya saya beli sekitar 6.000 atau 7.000 rupiah. Ini saya cerita mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya. Ketika itu memang video on demand belum sebesar saat ini dan bioskop 21 juga belum masuk ke kota saya. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah film Wonder Wheel karyanya Woody Allen, dan ini Life of Pi. Sekali lagi saya ingatkan ya, saya tidak sedang memamerkan koleksi saya, tapi secara ironis saya mau menunjukkan bahwa ini adalah hal yang terpaksa saya ambil karena untuk memenuhi hasrat menonton saya. Nah, untungnya tahun 2017 atau 2018 akhirnya satu bioskop 21 dibuka di kota saya, dan itu akhirnya menghentikan seluruh kebiasaan saya mengkoleksi DVD bajakan ini. Nah, satu hal lagi yang merugikan industri film kita adalah adanya situs penyedia film-film bajakan yang bisa saja di streaming ataupun di download kapan saja. Nah, memang setelah adanya situs ini, penjualan DVD bajakan saya rasa sedikit menurun karena orang-orang lebih terbiasa mendownload. Bahkan walaupun pemerintah sudah memban atau memblokir situs bajakan ini, tapi para pemainnya selalu punya cara. Dan terakhir saya lihat teman-teman saya bisa mengakses situs bajakan tersebut dengan hanya menggunakan IP address. Dan sejujurnya saya sudah lama tidak menggunakan atau saya sudah lama tidak mengakses situs video bajakan tersebut. Untuk mengatasi dilema antara hasrat menonton dan beban moral untuk membeli di video bajakan dan mendownload film di situs tidak resmi, akhirnya saya memutuskan untuk berlangganan video on demand atau VOD. Nah, itulah tujuan saya membuat video ini. Tapi sebelum itu saya singkirkan dulu DVD bajakan ini ya. Sekarang kita bahas apa itu video on demand atau VOD. Video on demand adalah jasa layanan streaming video berupa film, serial, pertunjukan, dan juga kalau tidak salah ada juga rekaman konser yang disediakan oleh berbagai macam platform. Nah, yang paling terkenal adalah Netflix, Amazon Prime, Apple TV, dan HBO Go. Sejujurnya saya menggunakan beberapa video on demand, tapi yang ingin saya bahas di video ini adalah 4 ini, karena 4 inilah yang saya anggap cukup kompetitif dan paling populer digunakan oleh masyarakat saat ini. Nah, sebagai efek dari pandemi dan ditutupnya seluruh bioskop di seluruh Indonesia dan juga mungkin seluruh dunia, saya melihat bahwa VOD saat ini semakin populer. Karena kebanyakan kita tidak punya kerjaan karena di rumah saja, akhirnya hasrat menonton jadi meningkat, dan VOD adalah salah satu platform penyedia jasa video, jasa film yang paling mudah diakses walaupun berbayar. Nah, di antara 4 ini manakah yang paling unggul? Saya harus membedakannya ke dalam 5 kategori. Pertama, konten. Kedua, accessibility atau bagaimana cara kita mengaksesnya. Ketiga, tampilan atau layout. Keempat, harga tentu saja. Dan kelima, keuntungan. Bagaimana keuntungan kita menggunakan VOD. Nah, pertama dari konten, kita mulai dari Netflix.
Untuk konten sebetulnya cukup variatif. Nah, Netflix punya banyak genre, ada action, ada drama, thriller, horror, misteri dan semacamnya. Dan bahkan bisa dipilih berdasarkan negara tertentu. Misalnya kita mau nonton film dari Jerman, dari Barat, dari Amerika, dari India, bahkan dari Korea yang sangat populer saat ini. Netflix sejauh ini sangat populer dengan serialnya. Mulai dari Money Heist yang sangat populer beberapa tahun lalu, dan juga drama Korea yang populer di dunia yaitu Crash Landing on You. Dan sekarang yang lagi populer juga ada Dark yang kabarnya juga banyak di streaming di seluruh dunia. Nah, Netflix nggak hanya membeli hak tayang sebuah serial ataupun film, tapi juga memproduksi originalnya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi nilai saing Netflix dibandingkan VOD lainnya. Walaupun sebetulnya VOD lain juga menyediakan originalnya sih, tapi Netflix lebih gencar ngasih uang kepada para senias, kepada rumah produksi untuk memproduksi sebuah film dan serial yang bisa ditayangkan di Netflix tentunya. Nah, di Indonesia juga sutradara Timo juga kebagian kesempatan itu. Dia mendapatkan kesempatan untuk memproduksi sebuah film yang diproduksi oleh Netflix berjudul The Night Comes For Us beberapa tahun lalu. Nah, yang paling terkenal saat ini ada Irishman yang bahkan juga masuk nominasi Oscar pada awal tahun 2020 lalu. Nah, Amazon Prime juga tidak jauh berbeda. Dia juga memproduksi originalnya mulai dari film 7500 yang baru saja saya review beberapa hari lalu, dan juga ada serial yang bagus seperti Modern Love, Jack Ryan, Upload, dan banyak lagi. Umumnya bagus-bagus sih, juga nggak kalah dengan Netflix. Tapi sayangnya kalau teman-teman pecinta drama Korea, Amazon Prime tidak terlalu banyak menyediakan drama Korea seperti halnya Netflix. Tapi bonusnya Amazon Prime banyak membeli hak tayang film-film populer yang mungkin bagi teman-teman yang tidak sempat menyaksikannya di bioskop atau malas mendownloadnya, Amazon Prime menyediakan banyak pilihan film-film yang bagus. Dan favorit saya di Amazon Prime adalah special show pertunjukan stand up comedy. Ada banyak pilihan special show stand up comedy. Walaupun memang Netflix juga menyediakan, tapi kebetulan beberapa idola saya ditampilkan di Amazon Prime. Nah, ketiga Apple TV Plus. Apple TV Plus sedikit berbeda dengan Netflix dan juga Amazon Prime. Tapi secara kualitas juga bisa diadu sih sebetulnya. Apple TV Plus baru-baru ini menggait M. Night Shyamalan untuk mengerjakan sebuah serial berjudul Desert Fun, dan juga ada Defending Jacob yang menggait Chris Evans dan Michelle Dockery. Bahkan ada Tom Hanks yang merilis filmnya Greyhound yang ditayangkan bulan Juli ini. Terakhir HBO Go. HBO Go sebetulnya adalah pemain lama. Dia sebetulnya sebelum menjadi video on demand seperti saat ini, HBO Go adalah semacam TV kabel. Banyak yang tidak tahu bahwa serial terbesar di dunia diproduksi oleh HBO seperti Westworld, The Game of Thrones yang paling terkenal, dan banyak lagi. Kedua, accessibility. Seluruh VOD ini memiliki aplikasi yang bisa diakses di seluruh gadget, kecuali Apple TV Plus. Apple TV Plus sedikit eksklusif, dia hanya bisa diakses melalui perangkat Apple. Dan untuk menayangkannya di TV, hanya bisa menggunakan perangkat Apple TV yang harus kita beli terpisah, dan ya harganya cukup mahal. Nah, sementara Netflix, Amazon Prime, HBO bisa kita cache dengan mudah ke TV melalui perangkat yang sudah tersedia di Smart TV ataupun juga dengan perangkat tambahan seperti Google Home. Apple TV sedikit eksklusif, dia hanya bisa diakses melalui bagi teman-teman yang punya iPhone, punya iPad ataupun MacBook. Nah, sementara Netflix, Amazon ataupun HBO bisa diakses di semua perangkat termasuk Android. Tinggal download aplikasinya, pilih langganan, lalu streaming, dan teman-teman bisa menikmati semua film dan serial yang tersedia di sana. Ketiga adalah tampilan. HBO, Netflix, dan Amazon Prime memiliki tampilan yang cukup mirip, tapi secara pribadi saya lebih menyukai Netflix. Nah, buat saya Netflix jauh lebih rapi, berkelas, dan informasinya pun juga mudah dipahami. Kita juga bisa cek film-film ataupun serial yang mau datang melalui kolom coming soon, dan bisa bikin list watching list yang ingin kita tonton berikutnya. Kalau Apple TV sedikit lebih minimalis, seperti halnya ya khas Apple ya. Khas Apple umumnya minimalis, lebih clean, lebih neat, dan seolah-olah mengesankan bahwa tidak terlalu banyak konten di dalamnya. Padahal kalau kita gali lebih dalam, ada banyak film, ada banyak serial yang bisa kita akses. Tapi sayangnya dia dibuat sebersih mungkin, seminimal mungkin, sehingga terkesan tampilannya tidak begitu banyak memuat konten film ataupun serial.
Nah, yang keempat adalah masalah harga. Ini nih yang paling penting. Kita mulai dari Netflix dulu. Nah, Netflix memberikan harga yang cukup variatif, mulai dari yang paling murah 109.000 yaitu paket basic, kedua paket standar 139.000, dan ketiga paket premium 169.000. Dia beda-beda nih, dari basic hanya bisa di satu gadget, atau kita bisa pilih satu handphone, satu laptop ataupun satu TV, dan bisa dibatalkan kapan saja. Tapi sayangnya usernya sangat terbatas, berbeda dengan paket standar bisa diakses di 5 gadget kalau saya tidak salah. Nah, premium juga bisa diakses di banyak perangkat, banyak gadget, dan yang paling penting adalah resolusinya dia sudah Ultra HD. Berbeda dengan paket basic ataupun standar yang masih HD. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya saya hanya pakai yang standar karena sejauh ini ya sudah lebih dari cukup, audionya bagus, secara visual pun juga oke. Standar sih lumayan, dan secara budget juga lumayan bagi saya pribadi. Sedikit murah dari Netflix, Amazon Prime memberikan harga sekitar 85.000 per bulannya, dan HBO Go lebih murah lagi, sekitar 60.000 per bulannya, dan Apple TV satu bulannya sekitar 70.000-an. Tapi bedanya Apple TV Plus sedikit tricky nih. Kalau Netflix, Amazon, dan HBO hanya satu kali bayar. Ketika kita mengakses aplikasinya, kita tidak dikenakan lagi biaya tambahan. Tapi Apple TV Plus dia mengenakan biaya tambahan untuk film dan serial tertentu, karena dia menggunakan strategi lain, yaitu satu film, tidak semuanya ya, tapi beberapa yang premium hanya bisa diakses kalau kita membeli ataupun menyewa film tersebut. Harga beli tentu saja lebih mahal dibanding harga sewa. Nah, kalau harga sewa itu seperti kita mendownload offline, dan bisa kita akses kapan saja setelah kita mendownloadnya dan membayar sewanya. Banyak yang agak kecewa dengan Apple TV Plus karena kita harus menyewa lagi, artinya kita harus mengeluarkan uang lagi setelah mengaksesnya, setelah berlangganannya. Tapi bagi teman-teman yang memiliki perangkat Apple terbaru seperti iPhone 11, iPad 2019 kalau saya tidak salah, bisa mengakses Apple TV Plus secara gratis 1 tahun pertama. Artinya selama 1 tahun ini teman-teman mendapatkan akses gratis sebagai reward dari Apple karena teman-teman sudah membeli perangkat yang harganya mahal. Lalu apa sih keuntungan kita berlangganan video on demand? Inilah tujuan utama saya membuat video ini. Ada banyak banget keuntungan dari kita berlangganan VOD. Pertama adalah tentu saja kalau kita kalkulasikan seluruh uang yang kita keluarkan untuk berlangganan salah satu video on demand, misalnya 85.000 untuk berlangganan Amazon Prime. Kalau kita bagi 30 hari, artinya satu hari itu kita hanya mengeluarkan uang sekitar 2.000-an. Nah, kalau Netflix, kalau kita bagi 30 hari dengan paket basic, artinya kita hanya mengeluarkan uang sekitar 3.000 sampai 4.000 per hari. Menurut saya ini worth it sekali, karena dengan biaya segitu kita bisa hemat banyak, bahkan lebih hemat kalau kita membeli video DVD bajakan seperti yang saya lakukan sebelumnya. Harga satu DVD bajakan sekitar 7.000 ataupun 8.000, itu hanya dapat satu DVD. Sementara kalau kita berlangganan video on demand, hanya dengan membayar 100 ribuan per bulan, kita bisa mengakses semua video, semua film secara bebas. Bahkan saya rasa waktu 1 bulan itu tidak cukup untuk menghabiskan semua film dan serial yang ada di Netflix. Dengan kualitas yang bagus, kualitas audio yang bagus, kualitas video yang dengan resolusi yang bagus, berbeda dengan video bajakan yang seringkali hanya rekaman bioskop, rekaman layar. Nah, ditambah lagi dengan subtitle yang saya rasa sangat akurat dibanding dengan video bajakan. Bahkan saya bisa bilang berlangganan video on demand jauh lebih untung daripada kita nonton di bioskop. Coba kalkulasikan deh. Misalnya kita membayar satu film di bioskop sekitar 40.000 satu film, dan 50.000 untuk satu film kalau kita nontonnya di weekend. Nah, itu kalau sendiri. Berbeda kalau kita nonton berdua dengan pasangan, bisa mengeluarkan 80.000 ataupun 100.000 satu film. Belum termasuk popcorn, belum termasuk soft drink, dan belum termasuk transportasi. Artinya untuk nonton satu film di bioskop, kita bisa mengeluarkan biaya yang setara dengan kita mengeluarkan biaya berlangganan video on demand selama 2 bulan. Nah, dengan biaya yang sama, hanya bisa menonton satu film di bioskop, dan berlangganan video on demand, kita bisa menonton lebih dari sepuasnya semua film, semua serial yang ada di video on demand tersebut. Lalu kontranya apa? Kita berlangganan video on demand. Kontranya tentu saja adalah boros di segi keuangan. Karena sekali kita berlangganan video on demand, rasanya susah menghentikannya. Walaupun Netflix memudahkan kita untuk menghentikan kapan saja kita mau stop berlangganan. Belum lagi kuota data ataupun pulsa yang habis tersedot karena
kita menonton banyak serial, terutama serial Korea selama 24 jam tanpa henti. Terus dari 4 video on demand ini, manakah yang paling unggul? Bagi saya secara subjektif saya akan milih Netflix. Karena sejauh ini ya, per tanggal ini saya masih melihat bahwa Netflix masih gencar menyediakan film originalnya, serial originalnya, dan bahkan banyak menyediakan film-film lain yang dia beli hak tayangnya. Tapi Amazon juga tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena lagi-lagi ini adalah bisnis. Semuanya pasti berupaya untuk membuat kontennya lebih unggul dan diakses oleh masyarakat di dunia. Dan saya juga sejujurnya optimis dengan Apple TV Plus, karena Apple saat ini bisnisnya sedang growth, sedang tumbuh sekali, banyak sekali pengguna produk Apple di seluruh dunia, dan otomatis dia juga akan berupaya mengikat penggemarnya. Dia akan mengikat usernya dengan menyediakan konten-konten berbobot di Apple TV Plus. Dan saya rasa Apple pasti punya strategi khusus. Dengan menggait M. Night Shyamalan saja, bagi saya ini udah kayak kode besar bahwa akan banyak hal besar yang akan disediakan Apple TV nantinya. Nah, sedikit informasi bagus bagi kita semua di Indonesia. Akhirnya Telkom membuka akses Netflix yang selama ini kena blokir. Artinya teman-teman yang pengguna Telkomsel, pengguna IndiHome sudah bisa mengakses Netflix dari mana saja. Coba deh, saya sudah mencoba melalui Telkomsel dan ternyata memang lancar jaya sejauh ini. Dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengakses website ataupun situs video bajakan dan juga membeli DVD bajakan tentu saja. Nah, akhirnya manakah yang lebih baik antara Netflix, Amazon, HBO, Apple TV Plus, dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Tapi pesan saya satu hal, bahwa sudah saatnya kita menghentikan kebiasaan mendownload video bajakan, film bajakan, dan membeli DVD bajakan, karena ini tidak sehat untuk industrinya. Kalau kita ingin industri ini tumbuh, sudah saatnya kita menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Itu saja point of view saya di Cut to Cut. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, share dan subscribe jika ingin channel ini tumbuh. Sekian, salam sinema.